Cerita ini bukan sekadar kisah tentang keinginan menjadi cantik atau dicintai, tapi tentang bagaimana obsesi bisa membuka pintu petaka dan bagaimana kepercayaan terhadap hal gaib terkadang menyisakan jejak kehancuran. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tinggal seorang wanita bernama Sari, usia 29 tahun. Ia hidup sederhana bersama suaminya, Anton, dan seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernama Dinda. Rumah tangga mereka tampak normal dari luar, tapi di balik pintu rumah bercat hijau pucat itu, ada ketegangan yang terus tumbuh. Anton berubah sejak setahun terakhir. Pulang makin larut, tak lagi menyentuh Sari seperti dulu. Perhatian hilang, kata manis tak pernah ada. Sari merasa tua, tak menarik, dan akhirnya merasa ditinggalkan. Ia coba berdandan, meniru gaya influencer, bahkan memakai skincare mahal hasil cicilan. Tapi semua sia-sia. Anton tetap dingin. Dan di saat keputusasaan itulah, Sari mendengar tentang seorang perempuan tua di ujung desa yang dikenal dengan nama Bu Saminah. Konon, siapapun yang datang padanya bisa mendapatkan kembali cinta yang hilang. Bahkan bisa membuat siapapun tunduk dan tergila-gila. Sari mendatangi rumah kayu tua itu. Di dalamnya, dupa menyala. Bau bunga kenanga menusuk. Bu Saminah tak banyak bicara. Ia menatap Sari dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. "Kalau memang kamu ingin suamimu kembali," katanya pelan, "susuk asihan adalah jalan tercepat." Sari mengangguk. Ia sudah siap menempuh cara apapun. Malam itu, Sari dipasangi 2 susuk emas. Satu di pelipis kiri, satu di atas dada. Diberi air doa dan pesan penting. "Ingat pantangannya, nah. Jangan pernah marah saat sedang haid. Jangan bercermin tengah malam. Jangan tidur telanjang. Jika satu saja kau langgar, yang tinggal bukan cinta, tapi malah petaka." Awalnya semua berubah seperti sulap. Anton pulang lebih cepat, mencium Sari lagi, bahkan membawa hadiah kecil untuk Dinda. Wajah Sari terlihat lebih segar. Banyak tetangga memuji kecantikannya. Ia bahkan merasa punya kekuatan baru dalam pandangannya. Tapi waktu berjalan cepat, dan manusia mudah lupa. Suatu malam, saat haidnya datang, Anton pulang dengan aroma wanita lain. Mereka bertengkar hebat. Sari menjerit, membanting cermin di ruang tamu tepat pukul 00.15. Dan sejak malam itu, rumahnya tak lagi sama. Bayangan hitam mulai muncul di balik cermin yang retak. Saat Sari menyisir rambut, ia melihat sosok perempuan tua berambut panjang duduk di belakangnya. Dinda mulai sering demam dan menggigau melihat nenek berdarah di sudut kamarnya. Bahkan Anton mulai mimpi buruk. Tubuhnya terasa berat dan mendadak malas pulang lagi. Suatu malam yang dingin, petaka memuncak. Dari luar, rumah Sari tampak tenang. Tapi di dalam, Sari menggendor dinding, mendengar tangisan Dinda dari dalam kamar, dan ketika ia masuk, ia melihat bayangan hitam besar mencekik anaknya. Sari menjerit, melompat, tapi tubuhnya terpental. Ia mengambil pisau dapur dan berteriak memanggil Anton. Tapi yang datang justru sosok wanita tua berpakaian hitam. Matanya bolong, senyumnya robek dari pipi ke pipi. Tubuh Sari kerasukan. Ia menjerit sambil menikam lemari, tembok, bahkan Anton yang mencoba menghentikannya. Tangannya gemetar, darah di mana-mana. Tetangga mendengar suara kaca pecah dan tangisan. Malam itu polisi datang. Sari ditemukan tertawa di pojok dapur dengan pisau di tangannya. Anton terluka, Dinda syok. Bu Saminah dicari warga.
Rumahnya dilempari batu, dibakar massa, tapi ia menghilang. Konon tubuhnya ditemukan gosong tanpa kepala di pinggir sungai 2 minggu kemudian. Rumah Sari kini kosong, tapi suara anak kecil menangis dan tawa wanita tua masih sering terdengar menjelang tengah malam. Cermin-cermin di dalam rumah dibungkus kain hitam. Hati-hati dalam mencari cinta. Jangan kau titipkan hatimu pada jin atau susuk yang kau tak tahu ujungnya. Karena jika pantangan dilanggar, bukan cinta yang datang, tapi kematian. Dan jika kau mendengar seseorang tertawa di balik cermin tengah malam nanti, jangan menoleh. Terima kasih sudah simak cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. SDB Art AI undur diri. Bye!